Warga Suara Merdeka, di tengah upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan, persoalan kepesertaan non-aktif BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan kartu jaminan kesehatan mereka yang mendadak tidak aktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut tak jarang menimbulkan kepanikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sepenuhnya bergantung pada program jaminan kesehatan nasional. Beberapa warga bahkan terpaksa menunda pengobatan karena status kepesertaan mereka bermasalah. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Ryo Sudibyo angkat bicara. Ia menyebut persoalan nonaktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh dibiarkan begitu saja dan berlarut-larut. Menurut Yoyo, jaminan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh negara. Dapil 10, bahkan Indonesia ini masih resah dengan dinonaktifkannya BPJS yang ini ya, bantuan iuran itu. Nah, seperti apa Pak tanggapannya? Saya dapat kabar ini kira-kira 2-3 hari yang lalu lah. Ada di media disampaikan, dipublikasikan 11 juta penerima BPJS itu mati tiba-tiba, ya, dinonaktifkan tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya. Dan saya melihat di media sosial itu kayak orang cuci darah segala macam, itu yang harusnya orang cuci darah kan nggak bisa ditunda, Mas. Ya, dan banyak keterangan-keterangan di media itu yang menyampaikan, loh Bapak harus kesini, Bapak harus kesini, Bapak harus kesini. Kayak orang dipimpin. Aku nggak membayangkan, Mas, yang merasakan, yang dapat hikmah yang nggak gitu, dalam tanda kutip, yang berwenang sendiri, apakah itu dari puskesmas dan atau rumah sakit, kemudian dari BPJS-nya sendiri, kemudian dari desa atau pemerintahan, kemudian muter, nggak ada solusi, nggak ada. Saya nggak membayangkan, dan saya bingung, saya harus ngapain, harus bagaimana untuk orang mereka. Berarti keluhan itu disampaikan masyarakat juga? Oh iya, iya pasti lah, Mas. Wong saya ini hari-hari itu ada orang nggak dapat kamar aja di rumah sakit tuh, kadang-kadang telepon, Mas, lewat orang-orang saya. Lah, apalagi kalau sudah nyangkut case yang kayak gini. Dan kebetulannya ada beberapa yang sudah telepon. Solusinya seperti apa Pak? Saya mengharap kalau ini memang terjadi, pemerintah harus memberikan penjelasan. Pemerintah harus cepat memberikan penjelasan. Saya nggak bisa bayangkan aja, saya sebagai manusia ya, kalau saya itu terjadi. Kalau di dapil Bapak sejauh ini berarti berapa Pak yang udah lapor kondisi tersebut? Kalau yang di dapil saya sih kemarin itu ada yang dari RSUD ya kayaknya. Ya, tapi insya Allah kita bisa bantu. Cuman kan nggak terus menerus. Yeah. Ya saya harapkan ada penjelasan resmi dari pemerintah, terutama tentang berita-berita yang menurut saya membuat shock dalam kondisi situasi saat ini. Terima kasih Pak. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BPJS Kesehatan. Banyak kasus non-aktif terjadi karena persoalan administrasi, perubahan data kependudukan, hingga keterlambatan pembayaran iuran bagi para peserta mandiri. Yoyo juga meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat penerima bantuan iuran. Menurutnya, jangan sampai warga miskin yang seharusnya ditanggung negara justru terhapus dari sistem akibat persoalan teknis. Ia juga mendorong adanya mekanisme pengaduan yang cepat dan responsif di setiap daerah, sehingga ketika ada peserta yang nonaktif secara tiba-tiba, persoalan tersebut bisa segera ditangani tanpa menghambat layanan kesehatan. Persoalan ini menjadi pengingat bahwa program jaminan kesehatan nasional bukan sekedar soal kartu atau iuran, melainkan tentang kepastian perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kepastian akses layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Warga Suara Merdeka, kondisi tersebut dialami 11 juta warga negara Indonesia, di antaranya warga Kabupaten Pekalongan.
Mereka yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran BPI BPJS Kesehatan rame-rame mengaktifkan kembali kepesertaan mereka. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kunjungan masyarakat ke kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan. Sepekan ini aktivitas layanan MPP ramai dengan antrian warga yang akan melakukan aktivasi BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengaku mengetahui bahwa status kepesertaan BPJS mereka nonaktif akibat pembaruan data dan validasi berkala. Salah satunya warga desa Sragi, Tasripah. Setelah mendapat informasi dari perangkat desa dan puskesmas, mereka segera mengurus reaktivasi agar dapat kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan. Ya dipintain apa jenenge, saya kan biasa, suami saya biasa Ngurus. kontrol lah niki terus untuk kados niki langsung difotokopi mawon, nanti dikumpulkan, insya Allah nanti bisa aktif langsung. Aktif langsung berarti memenuhi syarat itu. Nek sing wae kula wingi tanggal Desember, akhir Desember mboten aktif. Nggih. Atose niki aku kan dikasih kayak gini ya sama Sini. dinas kesehatan. Waktu itu di sana bukan di sini, dinas kesehatannya katanya ini suruh bayar 1 bulan. Oh gitu. Ya udah bayar sebulan. Nah untuk selanjutnya gimana enggak? Yang bayar lagi ibu. Nah aktifnya itu sampai kapan ya kita nggak tahu. Apa 2 bulan, apa 3 bulan nggak tahu selanjutnya. Nah ini aku poli jantung. Kalau untuk periksa lagi gimana? Ya ibu bayar lagi. Oh seperti itu. Gila aku nih. Kok mangle bayar aku mangle. Berarti seperti apa itu yang kelas 3 itu pribadi. Oh dialihkan ke pribadi. Gitu. Tapi sampai sekarang nanti belum tahu nanti seperti apa. Kondisi yang sama juga dialami warga desa Bulak Pelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Ahmad. Dirinya yang terdata sebagai Desil 5 dan bingung ketika harus mengaktifkan kembali BPJS kesehatannya. Padahal dalam waktu dekat ini mereka butuh untuk berobat putrinya yang menderita TBC. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Sudah bawa semuanya katanya. Saya masih bingung Pak. Tapi yang sudah suruh ke Mandiri semua. Oh, dialihkan ke Mandiri. Masnya nanya yang itu tidak banyak gitu. Kondisi tersebut dibenarkan petugas MPP Kabupaten Pekalongan. Disampaikan sepekan ini BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, dan Dinas Kesehatan telah membuka layanan konsultasi dan bantuan informasi guna mempermudah proses reaktivasi. Warga diminta membawa KTP dan kartu keluarga saat melakukan pengurusan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat rutin mengecek status kepesertaan mereka secara berkala agar tidak terkendala saat membutuhkan pelayanan medis. Sosialisasi terkait mekanisme pengecekan dan pengaktifan kembali BPJS BPI pun akan terus digencarkan hingga tingkat desa. Tim Liputan Suara Merdeka Network.